Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Allah yang selalu baik, Allah yang selalu mengasihi kita, Allah yang peduli dalam segala keterbatasan kita. Mari saudara-saudara sambut sukacita, sambut kasih-Nya dengan penuh ucapan syukur. Mari sejenak kita beribadah di hadirat-Nya sebelum kita beranjak dan melaksanakan aktivitas kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama di pagi ini untuk renungan harian Toraya edisi 4 November 2022, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 23, Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Mari saudara, sebelum kita dengarkan kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah di bumi seperti di sorga. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kecukupan. Kami boleh bergembira, bersukacita menyembah-Mu di pagi ini. Kami boleh datang dalam pujian dan membawa hidup kami sebagai persembahan. Kiranya ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami datang dalam harapan dan doa. Kiranya hidup yang Tuhan anugerahkan, di dalamnya Tuhan tetap mengiringi perjalanan hidup kami dan memperlengkapi dengan segala berkat-berkat-Nya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang akan menuntun bagaimana kami hidup untuk selalu dalam kehendak Tuhan. Tuntunan-Mu ya Roh Kuduslah yang akan memimpin kami dan memampukan untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu. Berkuasalah atas hati kami, pikiran kami, dan tutur kata kami. Dan kini kami sudah sedia mendengar firman-Mu itu Tuhan. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek Imam Besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, 'Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.' Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, 'Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.' Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut
kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni, itulah tema untuk kita renungkan bersama di pagi ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah penyusilan, pengucilan, atau persekusi hingga penganiayaan berat bukan hal baru bagi orang Kristen sepanjang zaman. Yohanes Pembaptis, Yesus, Paulus, Stefanus, gereja perdana, sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu di dalam situasi sulit seperti itu, apakah Allah lepas tangan? Tidak, saudara-saudara. Sungguh Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi, justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Nah, saudara-saudara, pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan atau akan menganiaya kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu, di tengah berbagai masalah, tetaplah setia dan berfokus pada Kristus, Sang Pembela kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari, milikilah nurani yang murni, tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Kekuatan yang kami terima di pagi ini, Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau ada, Engkau selalu merasakan, menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, menekan kami sebagai umat-Mu. Dalam persekutuan gereja-Mu, ketika kami bersaksi, Tuhan sendiri menolong kami. Bagaimana Tuhan membuka setiap jalan yang menghambat kami. Juga dalam kehidupan kami pribadi atau keluarga kami. Sesungguhnya perhatian Tuhan jauh lebih indah. Pembebasan dari Tuhan sesungguhnya tetap tersedia. Pertolongan Tuhan di dalam tekanan hidup yang kami alami sesungguhnya selalu nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman yang datang memberi kekuatan dan menyemangati kami. Bahkan bersuka cita bahwa di dalam Tuhan ada kasih, pertolongan, dan kuasa. Untuk itulah kami menyerahkan diri dalam kuasa dan pimpinan-Mu Tuhan untuk menjalani hidup hari ini. Kami tidak punya kuasa apa-apa, kami tidak memiliki kepintaran. Anugerahi kami hikmat-Mu supaya kami beroleh kebijaksanaan, pengertian untuk memutuskan segala sesuatu yang akan kami lakukan itu adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dengan kuasa-Mu, sehatkan kami, supaya kami kuat menjalani segala perkara yang Tuhan telah bertanggungjawabkan. Kepada anak cucu kami Tuhan berkati, karena semuanya itu adalah
harta yang tak ternilai yang Tuhan persembahkan bagi setiap keluarga. Dan Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam perjalanan hidup mereka. Terus berdoa Tuhan kepada kekasih-kekasih kami yang bergumul oleh karena kesehatan. Tuhan kuatkan, yakinkan mereka, dan biarlah oleh kemurahan Tuhan sendiri mereka bisa dipulihkan, pulih secara rohani dan pulih secara fisik. Juga saudara kami yang berduka, Tuhan akan hiburkan, karena sesungguhnya Allah lah sumber kekuatan dan penghiburan. Terima kasih untuk persekutuan kami terus berdoa terberkati di dalam pelaksanaan renungan harian Toraya setiap hari. Tuhan berkati kami, berkati semua anak-anak-Mu yang dengan tulus, yang dengan setia terus mengikuti renungan harian ini. Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati segala persoalan, bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri menanggung dan Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk persekutuan gereja-Mu Jemaat Tamal Andrea. Tuhan berkati, biarlah kami senantiasa bertumbuh, dan secara khusus berdoa buat hambatan dan tantangan yang kini kami alami dalam rencana pembangunan gedung gereja di Katimbang. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau bertahta. Lapangkanlah jalan bagi kami untuk bisa melakukan pekerjaan ini demi kemuliaan nama-Mu dan demi untuk pemberitaan kesaksian pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah berjalanlah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam segala suka duka hidup kita. Nikmatilah hidup bersama Dia. Kalaupun ada persoalan tekanan hidup, percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara, dan rencana itu akan indah sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Mari saudara-saudara jalani hidup hari ini dengan terus bersandarkan di dalam firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja.